Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini kebetulan aku ada rice cooker, tapi dia rusak. Ini rice cooker mini ya, rice cooker kecil. Ini aku udah bongkar tadi. Bawahnya agak ada kotor-kotor nasi gitu ya. Jadi aku cek tadi pertama, ternyata kita coba benerin sendiri. Jadi pertama aku cek dari titik sini, ya. Dari mana nih? Dari sini ini kan tadi nyambung. Nah, ini ke sini. Karena pertama ketika ada alat yang nggak nyala, itu cek dia power supply dia itu dulu. Power supply-nya itu ada hubungan nggak ke titik berikutnya. Nah, yang kuning, yang biru ini aku cek pakai multimeter, ke sini ada ke switch-nya ini ya. Ini kalau misalnya nih ada beras dipanasin, dimasak, ya udah dingin, ya udah cukup, dia tinggal warm itu berarti dia naik begini ya. Tapi kalau cook dia begini, tekan gini. Nah itu, jadi yang biru aku cek itu dia ada koneksi, ada tersambung. Nah yang putih itu aku cek ke sini, ini dari sini itu dia nggak ada. Nah ini, jadi ini aku cabut. Dan di rice cooker itu dia ada beberapa, jadi di dalamnya ini ada elemen pemanas, ini switch, ini elemen pemanas, ini switch, ini untuk lampu indikatornya di sini. Nah, jadi yang pertama biasanya rusak itu adalah thermal fuse, namanya thermal fuse. Nah, ini dia. Ini jadi aku cek dari titik sini ke sini, itu aku cek pakai multimeter. Coba ntar seperti ini ya, ntar ya. Nah ini udah aku sambungin ya, ini udah aku sambungin, multimeternya aku nyalain. Kalau dia dikenain ke yang putih, itu otomatis multimeternya harusnya ada ukuran nyambung, tapi ini tetap satu, berarti dia nggak bergerak. Kalau di multimeter biasa kan dia bergerak ya, tapi ini yang digital biasa, ini dia nunjukin angka 1, berarti itu berarti dia nggak ada hubungan. Jadi kabel putih ini kosong. Nah berarti permasalahannya itu terletak di thermal fuse ini. Nah inilah yang pertama harus dicek. Kalau misalnya ini udah oke, dicek lagi ini apa namanya switchnya ini. Terus bisa juga lampunya. Kalau terakhir ya elemen pemanasnya. Oke, jadi cara untuk ngecek thermal fuse-nya itu gampang ya. Nah ini kan kalau misalnya ini kan udah aku sambungin tuh ujungnya tadi yang ke AC, ke power supply. Ini kabel yang ini kalau aku kenain, nah itu kan berarti angkanya nyambung jadi 0. Berarti dia nyambung itu. Nah kalau aku kenain ke sisi dari thermal fuse ini, nah itu dia 1, berarti dia nggak terhubung antara ini yang ujung sini sama yang ini, itu nggak terhubung ya. Tuh 0, 1 masih, maksudnya nggak terhubung. Kalau ke sini dia terhubung. Nah thermal fuse ini sendiri letaknya di sini ya guys, nempel di sini, tapi dia ditutupin sama kain anti panasnya ini, bahan anti panas. Jadi ditutupin gini, dia masuk ke dalam. Nah dia nempel di sini, dia dijepit di sini. Nah gini, jadi thermal fuse ini dia ada ukurannya, ada tulisannya, ada yang 110 derajat Celcius 2 ampere atau 150 derajat Celcius 2 ampere. Jadi itu artinya kalau suhu yang nempel di sini lebih dari misalnya kita punya PT ini thermal fuse-nya yang 110 derajat 2 ampere ya, 110 derajat 2 ampere. Posisinya kan dia nempel ke sini ya, cuman nggak langsung kontak langsung ke bodinya. Dia kalau dia di atas 110, dia langsung putus. Dia memberhentikan arus. Atau arus di atas 2 ampere. Jadi antara dua itu, antara 110 atau 2 ampere. Kalau dia 105, dia masih jalan. Tapi kalau dia 105 tapi arusnya gede, 2 ampere lebih, dia putus. Atau dia bisa 2 ampere kurang sedikit tapi arusnya udah lewat 110, tetap dia putus. Jadi kodenya seperti itu ya, kode suhu derajatnya sama besaran arusnya. Jadi kalau yang ini yang model 110 2 ampere ya.
Jadi lewat dari 110 dia putus, arus maksimumnya 2 ampere, suhu maksimumnya 110. Oke, jadi sekarang aku mau cabut ini, mau ambil dan aku mau ganti yang baru ya. Oke, ikutin terus ya. Ini cara benerin rice cooker sendiri, gampang kok. Oke guys, ini udah aku beli yang baru. Kemarin itu aku bilang 110, ternyata 155, salah baca. Nah, ini dia. Ini dia untuk ngeceknya seperti yang kemarin ya. Ini hanya kita mau lihat yang baru bedanya apa. Nah, ini yang baru, yang lama. Yang lama kita kena ujungnya kita hubungkan. Nah, tuh. Dia dihubungkan satu. Terus satu lagi dihubungkan gini, dia masih satu, artinya dia nggak ada hubungan. Nah, kalau yang baru ini begini. Nah, tuh dia langsung 0. Oke, jadi yang baru ini berfungsi. Ini arahnya sebenarnya karena harus bolak-balik sama aja, tapi dia itu pemasangannya yang pendek, yang ini ke arah ke arah colokan listrik, yang ini ke arah alatnya yang pendek gitu. Jadi arah arusnya ke sana. Nah, ini sebenarnya ada tandanya sih gambar arusnya. Jadi seperti itu, walaupun arusnya yang jalan kan arus bolak-balik. Oke, sekarang kita pasang dulu ya. Oke, dia sudah terpasang. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dari colokan listrik naik ke atas sini. Nah, yang warna orange yang titik ini ke arah alatnya, nggak terbalik ya. Walaupun untuk dalam pengukuran dia sama saja, tapi untuk pemasangan dia ada arahnya. Nah, ini jadi dari yang ini ke elemen pemanasnya. Oke, sekarang kita pasang lagi, terus kita coba nyalain ya. Oh ya, nanti ini dibungkus sama kain ini ya, kain anti panasnya ini, anti tebakarnya. Nanti dia akan nempel ke mana nih, ke dinding. Nah, ini dia, ke dinding rice cookernya untuk sebagai thermal fuse. Oke, aku pasang dulu ya. Dalam pemasangannya ini guys, tadi thermal fuse-nya harus pas berada di antara besi yang nanti akan ditempelkan ke bodinya, karena biar nanti panas dari besi ini langsung ke thermal fuse, bukan ke bagian plastik ini ya. Jadi nanti ditekan kira-kira, oh ini dia isi thermal fuse-nya, di sini dipasang. Oke. Nah, ini dia sudah terpasang. Di sini thermal fuse tadi nempel ke plat ini. Jadi seperti ini hasilnya. Akhirnya kita tinggal pasang dan kita coba ya. Gini ya guys, isi rice cooker dan bagian peralatan yang kita perbaiki adalah thermal fuse. Oke, ini kita sekarang mau coba langsung ya. Tadi udah dipasang semua. Kita coba. Kita sekalian mau ngeliat berapa arusnya dia kalau posisi standby. Jadi ini aku pasang lagi posisi memanaskan saja. Ini aku udah pasang ya. Mau kita lihat berapa arusnya. Katanya yang paling boros juga dalam dalam peralatan rumah tangga itu rice cooker sama setrika. Oke, siap, kita nyalakan. Oke, ini dia 0 ya, arusnya nggak ada arus. Sekarang kita nyalakan, semoga lancar. Mana nih, itu dia. Iya, oke, ternyata dia nyala ya. Jadi berhasil. Jadi untuk memanaskan dia tinggal ditekan, tapi karena ini isinya nggak ada, ya gitu doang. Jadi berhasil. Oke. Jadi arus yang nyala untuk posisi pemanasan dia hanya 0,15 ampere lah, kita anggap ini 0,13, 14 0,14 itu sekitar berapa watt ya? Coba ntar aku hitung. Ya, jadi 0,14 ampere itu kalau aku hitung tadi sekitar 30 watt. 30 watt untuk memanaskan saja. Tapi kalau untuk memasak dia lebih tinggi, mungkin 350 ya.
Seperti itu. Oke. Jadi ini video tentang bagaimana cara memperbaiki rice cooker. Yang pertama dicek adalah thermal fuse. Kalau thermal fuse masih bagus, switchnya. Kalau switchnya masih bagus, mungkin elemen pemanas atau yang lain. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nyala kan?